Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur 19 ayat 15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ope sailomo maroham diakahatan ni pamangaki, dohot dipakkatayon ni rohaki tujolo ni bohim. Ali Jehovah partano batoaku, dohot siluluhon au. Berkenanlah Tuhan atas perkataanku dan perenunganku. Perkataan menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Sebab apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan pikiran. Jika hati dipenuhi hal-hal yang berkenan kepada Allah, maka hati akan menyalurkan kepada pikiran untuk memerintahkan atau menggerakkan mulut untuk menyampaikan dan untuk berkata-kata yang sesuai dengan isi hati. Tetapi jika hati dan pikiran dipenuhi oleh sesuatu yang tidak baik, maka juga akan terlihat melalui perkataan yang kita keluarkan. Mungkin ada yang dapat menutup-nutupi suasana hatinya, berusaha baik kepada orang lain, berusaha manis dalam berkata-kata. Sebenarnya hatinya tidak baik. Itu adalah orang yang munafik. Manusia mungkin dapat kita bohongi dengan membuat berbeda isi hati dan perkataan. Tetapi kepada Tuhan kita tidak dapat menutup-nutupi apa motivasi kita, apa tujuan kita, bagaimana sebenarnya hati dan pikiran kita. Bagi Allah semuanya dapat terlihat nyata, sekalipun kita berusaha menutupinya. Namun Allah Maha Tahu akan segala hal. Akankah kita mengubah cara hidup kita jika mengetahui bahwa setiap perkataan, pikiran kita akan diperiksa oleh Tuhan lebih dahulu? Daud meminta agar Allah menyetujui perkataan dan perenungannya seperti persembahan yang dibawa ke atas mezbah. Ketika kita memulai hari kita, pastilah bahwa kasih Allah akan menuntun apa yang kita katakan dan yang kita pikirkan. Perkataan dan pikiran merupakan hal yang sinambung satu sama lain. Oleh karena itu, Daud memohon agar Allah berkenan atas perkataan dan perenungannya seperti perkenanan Allah atas persembahan di atas mezbah. Artinya, dalam berkata-kata pun dan perenungannya pastilah tidak sembarangan asal berkata-kata. Sebagai seorang raja, sebagai seorang yang berkenan kepada Tuhan, Daud menginginkan dan percaya jika Allah berkenan, maka semua akan jadi. Jika Allah menyetujui apa yang diperkatakan dan direnungkan oleh Daud, maka Allah akan menjadikan. Perkenanan Allah yang sangat diutamakan oleh Daud. Perkenanan Allah yang pertama dipikirkan oleh Daud. Sehingga jika demikian tentulah perkataan dan perenungannya akan dituntun oleh Allah. Tidak asal berkata-kata dan tidak asal merenung. Ketika kita memikir-mikirkan, merenungkan apa yang berkenan kepada Allah, hal apa yang dikehendaki oleh Allah, tentulah kita akan berkata-kata dan berpikir, merenung sesuai dengan hal-hal tersebut. Sama seperti berdoa. Kita dapat berdoa adalah karena Roh Kudus menuntun kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan dalam setiap kata-kata yang kita ucapkan dalam doa. Perkataan yang dituntun oleh Roh Kudus tentu adalah hal yang berkenan baginya. Bukan hanya sekedar menginginkan kepuasan diri dari seorang pendoa tersebut. Sahabat yang diberkati Tuhan, mintalah agar Allah senantiasa menuntun kita dalam berkata-kata, dalam merenungkan setiap firman Tuhan, merenungkan kehidupan kita ini.
sehingga melalui perkataan yang kita ucapkan, kita dapat menjadi berkat dan menyaksikan kemuliaan Allah senantiasa. Jagalah perkataanmu, berkata-katalah dari hati yang tertata oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap perkataan kami adalah perkataan yang berkenan bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika melalui perkataan kami, baik melalui mulut kami atau di dalam hati kami, sering mendukakan hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam setiap perkataan kami, dalam setiap isi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.